teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai reaksi identifikasi anion. Kelompok kami beranggotakan 7 orang yaitu Rika Safira, Mika Sitorus, Reva Sembiring, Cica Wiwi, Naura Talita, Cayani Sihombing, dan Putra Sabar Jega. Baiklah, kami akan memulai video penjelasannya. Enjoy for watching! Sebelum memulai praktikum, ada baiknya kita menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada saat praktikum. Prosedur pertama, kita memanaskan air di dalam glass beaker selama kira-kira 5 menit. Setelah itu diukur masing-masing 15 ml KSCN dan Na2SO3. Kemudian larutan dipanaskan hingga mendidih. Kemudian timbang kira-kira 1 gram NaCl padat. Setelah itu NaCl dimasukkan ke dalam larutan soda yang sudah dipanaskan, kemudian diaduk hingga larutan menjadi mendidih. Selama larutan mendidih, kita harus mengamati apakah terdapat endapan di dalam larutan tersebut. Setelah larutan soda mendidih, kita akan menyaring endapan dengan memasukkannya ke dalam corok kaca yang sudah dilapisi dengan kertas saring. Tuang secara perlahan-lahan sambil diaduk agar endapannya dapat disaring pada kertas saring. Setelah itu, gelas beaker yang berisi larutan soda tadi dibilas menggunakan air panas agar sisa-sisa endapan yang terdapat pada gelas beaker dapat disaring dengan baik. Setelah selesai proses penyaringan, ambil 1 ml filtrat ke dalam tabung reaksi dan pisahkan. Untuk mengasamkan. Kemudian dimasukkan kertas lakmus ke dalam filtrat tersebut dan berubah menjadi merah menandakan bahwa larutan tersebut merupakan asam. Kemudian dipanaskan hingga menguap. Kemudian ditambahkan dengan ZnNO3 2 kali. Setelah itu masukkan sedikit sobekan kertas saring ke dalam larutan, lalu diaduk. Setelah itu larutan tersebut disaring lagi menggunakan kertas saring yang sudah diletakkan pada atas corong kaca. Setelah larutan sudah selesai disaring, bilas kembali Erlenmeyer yang sudah digunakan tadi dengan menggunakan ZnNO3 2 kali. Ulangi sebanyak 2-3 kali pembilasan ini agar tidak terdapat endapan yang terbuang. Kemudian dimasukkan beberapa tetes HNO3 ke dalam filtrat yang tadi, lalu diaduk untuk melihat apakah larutan sudah asam. Kemudian dimasukkan kertas lakmus ke dalam filtrat tersebut. Apakah berwarna merah? Jika sudah berwarna merah, maka larutan sudah asam. Langkah yang selanjutnya dimasukkan AgNO3 ke dalam larutan filtrat tersebut dengan beberapa tetes. Kemudian larutan dipanaskan di atas bunsen hingga menguap. Kemudian saring kembali filtrat yang sudah dipanaskan tadi di atas kertas saring yang sudah ada di dalam corong kaca. Setelah terdapat endapan, dibilas menggunakan NaCl agar lebih terlihat endapannya. Ini merupakan hasil dari endapan tersebut. Kemudian ukur menggunakan gelas ukur HCl sebanyak 1 ml. Setelah itu dimasukkan ke dalam filtrat yang sudah disisakan tadi. Setelah ditambahkan dengan HCl, kemudian ditambahkan lagi dengan FeCl3 hingga berubah menjadi warna merah bata. Kemudian larutan diaduk hingga homogen. Ini merupakan hasil dari filtrat yang ditambahkan dengan HCl
dan FeCl3.